Semua, bertemu lagi dengan aku pada pembelajaran matematika wajib kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi rasional. Bersama aku, Christina, siswa dari kelas 10 MIPA 1. Oke, di fungsi rasional kali ini kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan bentuk umum fungsi rasional. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menggambar grafik fungsi rasional. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan asimtot tegak dan asimtot datar. Dari tujuan pembelajaran, kita langsung berangkat ke peta konsep. Oke, ini adalah gambar peta konsep kita pada siang hari ini. Di fungsi rasional kali ini, kita akan belajar bentuk umum, grafik, asimtot tegak, dan asimtot datar. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, bentuk umum. Kita perlu tahu nih, apa sih itu fungsi rasional? Nah, kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Fungsi rasional adalah fungsi rasio dari dua polinomial yang penyebutnya tidak boleh nol. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah rasio dari dua polinomial penyebut tidak boleh nol. Kemudian kita lanjut ke bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi rasional adalah f(x) sama dengan gx per hx. Dengan gx merupakan polinomial pembilang, hx polinomial penyebut, dan hx tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita masih membahas tentang bentuk umum. Secara umum, fungsi rasional dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q. Atau kita bisa sebut dengan fungsi rasional dengan fungsi kuadrat per fungsi linier. Kemudian fx sama dengan ax plus b per bx kuadrat plus qx plus r. Atau kita bisa sebut dengan fungsi linier per fungsi kuadrat. Kemudian yang c, fx sama dengan ax plus b per bx plus q, atau sama dengan fungsi linier per fungsi linier. Dan yang terakhir, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per bx kuadrat plus bx plus r, atau fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Setelah dari bentuk umum fungsi kuadrat, dari tadi kita dengar tuh ada yang namanya polinomial. Kira-kira apa sih polinomial itu? Polinomial adalah suatu bentuk penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabel bilangannya bulat dan tidak negatif. Ingat ya, pangkat variabel bilangannya bulat dan non-negatif. Kemudian, beralih dari polinomial, kita ada materi tambahan, yaitu domain fungsi rasional. Domain fungsi rasional ini adalah himpunan seluruh bilangan real kecuali yang menyebabkan penyebutnya 0. Contohnya seperti berikut ya. Jadi, penyebab 0 dari fungsi ini adalah 1. Jadi, df-nya sama dengan himpunan x, sedemikian hingga x tidak sama dengan 1 dengan x elemen bilangan real. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi rasional. Nah, di grafik fungsi rasional ini, pertama kita akan menuntaskan 3 misi bintang. Bintang yang pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, menentukan asimtot tegak dan asimtot datar. Yang ketiga, menentukan range. Nah, ini kita include
ke langkah-langkah membuat grafik fungsi rasional. Dan juga di grafik fungsi rasional ini, kita sekaligus akan membahas tentang asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, di misi bintang yang pertama, kita akan membahas tentang titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X dapat dicari dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Nah, bisa dilihat ya dengan cara sebagai berikut. Nah, dari fungsi rasional ini, kita dapatkan X-nya sama dengan min 1, sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah min 1, 0. Masih di menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dapat dicari dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Nah, kita tinggal ganti X-nya jadi 0. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan min 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 2. Kita lanjut ke menentukan asimtot tegak dan datar. Asimtot tegak. Asimtot tegak adalah garis tegak yang membuat kurva grafik fungsi nyaris tegak di salah satu sisi atau di kedua sisi garis. Nah, caranya menentukan asimtot tegak yang pertama adalah sederhanakan fungsi rasionalnya. Kedua, cari pembuat nol penyebutnya. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini ya. Jadi kita tahu bahwa di fungsi rasional ini, kalau pembuat nolnya adalah 1. Jadi asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Dari asimtot tegak, kita akan beralih ke asimtot datar. Nah, asimtot datar adalah fungsi lain yang mirip dengan fungsi rasional ketika nilai X menuju tak terhingga atau negatif tak terhingga. Cara menentukan asimtot datar adalah mengubah bentuk fungsi dengan cara pembagian susun. Nah, caranya bisa lihat sebagai berikut. Kita masih pakai fungsi rasional 2x plus 2 per x min 1 ya. Nah, di sini kita dapat 2x dibagi x 2, 2x 2 dikali x min 1, 2x min 2 dikurang jadi 4. Nah, 2-nya pindah ke sini plus 4 per x min 1. Nah, kita fokus ke 4 per x min 1. Ketika x menjadi semakin besar menuju tak terhingga, akibatnya X min 1 semakin besar, maka nilainya menjadi 4 per semakin tak terhingga adalah 4 per 0 sama dengan 0. Jadi grafik Y sama dengan 2 plus 4 per X min 1 mirip dengan Y sama dengan 2 ketika X mendekati tak terhingga atau negatif tak terhingga, sehingga bisa dikatakan Y-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita sudah menjabarkan tuh cara-cara dari mencari grafiknya. Kita dapat dari fungsi fx sama dengan 2x plus 2 per x min 1, titik potong sumbu x-nya adalah min 1,0. Titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0, min 2. Asimtot tegak x sama dengan 1, asimtot datar y sama dengan 2. Nah, kita langsung lihat di bidang kartesiusnya. Kita bulatkan di titik potong sumbu x min 1, kemudian kita bulatkan lagi di titik potong sumbu y 0, min 2. Asimtot tegaknya di x sama dengan 1, ini garis yang warna orange, dan garis yang warna pink adalah asimtot datar y sama dengan 2. Kemudian untuk daerah yang pertama itu kita tinggal hubungkan titik
potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Seperti itu ya jadinya gambarnya. Kemudian untuk daerah yang kedua, ini adalah kita dapat dari yang tadi ya, 2 plus 4 per X min 1. 4 per X min 1 akan bernilai negatif jika kurang dari 1 dan akan bernilai negatif dan akan bernilai positif jika lebih dari 1. Nah, 4 per 1 jadi 4. Karena nilainya positif, jadi daerahnya akan ada di sebelah kanan atau menjadi positif. Seperti itu ya. Kemudian gimana nih dengan range-nya? Range adalah himpunan semua bilangan hasil fungsi kecuali yang menyebabkan 0. Nah, daerah hasil fungsi itu kan yang di Y atau kita bisa sebut dengan asintot datarnya. Jadi, RF-nya sama dengan Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 2 dengan Y elemen bilangan real. Nah, demikian tadi video dari aku. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.